wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur bisa dipertemukan dalam rangka ketaatan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita sama-sama belajar melanjutkan kajian fikih salat dengan kitab rujukan Minhajus Salikin yang ditulis oleh seorang imam abad ini yang telah wafat, yaitu Imam As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan kita telah selesai pada poin yang ke-65 berkaitan dengan istiqbalul qiblah. Syarat sahnya salat yaitu menghadap kiblat, khususnya salat al-maktubah, salat wajib. Dengan ini muncul nantinya jam'us sholawat, yaitu jamak salat. Salat yang bisa dikumpulkan dalam salah satu waktu di antara keduanya, antara zuhur asar bisa dilakukan di waktu zuhur dengan istilah jamak takdim, atau dilakukan di waktu asar dengan istilah jamak takhir. Begitu pula salat maghrib dan isya bisa dikumpulkan dalam salah satu waktu di antara keduanya. Kalau dikerjakan di salat maghrib berarti jamak takdim, kalau dilakukan di waktu isya itulah jamak takhir. Adapun subuh tidak mengenal jamak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Itulah kenapa nyaris di perjalanan safar kita, khususnya kalau masih di Indonesia, dengan memakai armada-armada yang normalnya, ya, insya Allah kita bisa berhenti di salah satu tempat di rest area itu kalau memakai kendaraan darat, atau dengan kita sampai ke tempat tujuan kalau memang menggunakan pesawat terbang. Beda urusannya ketika perjalanan dan waktu tempuh safar kita itu jauh sampai melewatkan 2 waktu sholat. Perjalanan terlama pesawat terbang tanpa transit, direct langsung itu dari mana ke mana? Perjalanan dari Sydney ke Amerika itu ada pesawat terbang yang langsung tanpa transit. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 19 jam. Itu Sydney, Australia ke Amerika. Berarti kira-kira kalau 19 jam itu hilang 2 waktu sholat atau lebih? Lebih, jelas. Zuhur, asar, maghrib, isya itu bisa dalam pesawat itu waktunya. Ya, ini beda. Tapi kalau kita di Indonesia rata-rata masih bisa sampai dalam 2 waktu sholat itu. Ya, paling banter Solo Merauke yo 2,5 jam, ya kan? Kalau naik pesawat. Ya. Jadi masih bisa kita jamak.
Kemudian Syekh As-Sa'di melanjutkan dulu. Fa in ajiza an istiqbaliha limaradhin au ghairihi saqata kama tasqutu jami'ul wajibati bil ajzi anha. Kecuali kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk itu. Seperti kita mau sholat sunnah di perjalanan, dan kita telah terangkan bahwa sholat di atas pesawat boleh, sholat di atas kereta juga boleh, sholat sunnah di atas kendaraan umum juga boleh. Dan idealnya kalau zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau mau sholat sunnah di atas kendaraan, beliau pasti menghadapkan untanya ke arah kiblat dulu, ya, ke arah kiblat dulu. Kalau sudah ke arah kiblat, diarahkan gitu tok, kemudian beliau memutar arah kembali untuk melanjutkan perjalanan, karena perjalanannya belum tentu searah dengan kiblat. Itu paling ideal. Tapi kalau kita sholat sunnah di atas pesawat kan lah mungkin ngongkon pilot kaya ngono, ya, bilang ke pilotnya, ini mana Jogja Surabaya jelas ngitan kan itu. Tapi pesan ke pilotnya, tolong ku sadurunge ngitan ngulon sik ya pesawatnya ya. Ya kan nggak mungkin kita bisa ngatur pilot seperti itu. Ya, maka kalau kita memang tidak mampu, ada rukhsah di sana, ada keringanan, sehingga kita bisa sholat searah dengan kendaraan yang kita naiki. Mau sholat duha ngadep ke timur, ya enggak apa-apa. Masinisnya juga yang tahu dan yang bisa mengendari sepur itu. Ya, jadi sholat di atas pesawat, sholat di atas kendaraan yang lain dalam posisi sholat sunnah boleh atau tidak? Boleh. Apapun kendaraannya. Ya, berarti kalau niru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunnah di atas punggung unta boleh? Boleh. Sholat sunnah di atas pelana kuda boleh? Boleh. Sholat sunnah di atas kursi-kursi sepur dan pesawat terbang boleh? Boleh. Sekarang jenengan sholat sunnah di atas vario boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya boleh, vario juga kendaraan kok. Ya kan? Boleh. Jenengan mau sholat sunnah di atas kendaraan, arek opo wae, sepeda motor, boleh. Sing penting aja pas mlaku gek sampean sing nyetir dhewean. Nah, kuwi mesti jelungu. Ya, tapi kalau dalam kondisi berhenti umpamanya, kemudian pengen melaksanakan ya salah satu contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat sunnah di atas kendaraan, nggak apa-apa. Jenengan jagrak nih, ya motor sampean, ngadap nih kiblat, sholat duduk di atas jok motor, nggak apa-apa. Yang penting jangan sholat wajib aja. Ya, kali-kali sholat ya tahajudnya di atas sepeda motor, duduk pak, aja ngadeg tapi, ya kan, jomplang malah. Nah ini. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mana kita tidak mampu untuk menghadap kiblat, ya khususnya di sholat-sholat selain sholat maktubat, maka diperbolehkan dengan dasar qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Nah ini penjelasan yang baru saja kami sampaikan. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi dulu yusolli fis safari, beliau terkadang sholat di waktu perjalanan
an-nafilata, yaitu sholat sunnah, ala rohalatihi, di atas kendaraannya, entah itu unta, entah itu kuda, haitsu tawajjahat bih, searah dengan kendaraannya itu kemana, dan tidak mesti ke arah kiblat. Tapi sholatnya apa? Sholat nafilah. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdzin, dalam riwayat yang lain disebutkan ghairu annahu la yusallil maktubat. Yang penting bukan sholat-sholat yang wajib 5 waktu. Ya. Ini berarti membawa motivasi kita supaya jangan cuma mencukupkan diri dengan sholat 5 waktu. Artinya 5 waktu itu penting. Satu-satunya syariat yang Allah langsung turunkan dengan menaikkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit itu cuma perkara sholat saja. Syariat yang lain tidak perlu Rasul ke langit, tidak perlu sampai Sidratul Muntaha, tidak perlu ketemu para nabi dan para rasul di setiap langitnya. Ini menunjukkan bahwa perintah sholat adalah peristiwa yang besar sekali. Bahkan ketika turun nanti, malaikat Jibril mengajari Nabi sholat, dan Nabi pun menjadi imam seluruh para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa, itu makmuman di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa, diimami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka sholat menjadi perkara yang besar. Dan sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Rasul SAW selain Abu Bakar, ya, karena Abu Bakar sudah punya jasa besar mengembalikan sebagian muslimin yang murtad, yang tobat balik lagi muslim, yang enggak diperangi. Ya, kalau enggak ada Abu Bakar maka bisa jadi Islam itu habis. Dan Allah wafatkan selepas Abu Bakar sakit. Tapi yang selain itu rata-rata Allah wafatkan, ya, meskipun sakit, diawali pada waktu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam di waktu sholat subuh. Saat sholat ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, kemudian tersungkur. Beberapa hari kemudian wafat. Utsman bin Affan, ya, juga selepas melaksanakan sholat di dalam rumahnya, kemudian beliau membaca Quran. Para demonstran dari orang-orang Khawarij kemudian membunuh beliau. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh dalam perjalanan menuju sholat subuh. Nah, ini orang-orang terdekat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah takdirkan itu punya pahala syahid, ya, luka, ditusuk, dibunuh. Tapi sebelum itu ada peristiwa besar, yaitu sholat wajib dari 5 waktu itu. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah tahu bahwa yang wajib tetap nggak bisa diotak-atik, ya, yang wajib tetap lebih mulia daripada yang hanya sunnah atau sunnah muakkadah. Tapi bukan berarti rawatib dari sunnah rawatib, nafilah rawatib, ya, dari qobliyah maupun ba'diyah, ya, kalau bisa setidaknya setiap hari diisi lah. Ora ketang, ora genep serapopo lah, ya, tapi setidaknya salah satu dari qobliyah dan ba'diyah itu diisi. Kalau ditotalkan sehari semalam, ya, itu kan cuma 12 rakaat. Hari ini kita nggak bisa ngitung. Dari biografi seperti Imam Ahmad, Imam Malik, ketika mereka disebutkan oleh para muridnya itu, kalau dalam kondisi sehat itu sholatnya bisa sampai 300 rakaat. Kalau sakit itu rodok kurang,
berkurang banyak. Karek 150 rakaat. Nah itu bagi kita 150 wae ngitungnya nggak bakal nyandak loh Mas. Kita ngitung versi kita hari ini nggak bakal nyandak. Ya. Sekarang sholat wajib 17 rakaat. Sholat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah itu 12. 17 tambah rolas piro? 29. Anggaplah biar mudah 30 kena 30. Terus anggap tahajudnya 13 rakaat. Wis kena 43. Duha 8 rakaat. Berarti 51. Terus anggaplah setiap masuk masjid tahiyatul masjid. Kalau kita ngelihat 5 kali waktu sholat wis ping 5 anggaplah. Berarti loro ping 5 10. Berapa? 63. Berwudu sholat ya anggaplah ping 5 kuwi mau tambah 10 73. Apalagi kira-kira ya. Kemudian anggaplah sebelum atau membaca Quran sesudahnya ada sholat sunnah mutlaqah, tambah lagi mungkin 5 waktu 2 rakaat 10 sik kena 80. Kita ngitung 150 wae sik bingung kuwi. Sisane salat apa gitu kan? Ya, padahal mereka imam ahli sunnah wal jamaah. Itu menunjukkan salat mereka dalam sunnah mutlaqah ya itu banyak sekali. Mungkin ketika mereka mau meriwayatkan hadis salat 2 rakaat dulu. Ketika mau keluar, mau safar, salat 2 rakaat dulu. Sesudah tiba safar, sholat 2 rakaat lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas kebalikannya man tala umruhu ya wa fusiha amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya tapi juga banyak amal kebaikannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang usianya tapi amalnya buruk semuanya ya. Nabi Muhammad SAW itu sampai ada ghibtah. Ghibtah itu jadi iri sing positif. Ketika mengetahui Nabi Nuh alaihi salam ya, kalau pendapat umumnya setiap para rasul diutus oleh Allah usia 40 tahun. Tapi mayoritas para ulama sirah mereka cenderung Nabi Nuh itu diutus oleh Allah jadi nabi usianya sudah 150 tahun. Karena ketika Nabi Nuh usia 40 tahun, Nabi Adam itu belum wafat. Ya, padahal jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad. Artinya 1000 tahun. Jadi kalau Nabi Nuh usia 40 tahun itu Nabi Adam masih sugeng. Makanya Allah belum lantik ada Rasul yang pertama yang bernama Nuh. Maka ketika Nabi Adam wafat, Nabi Nuh itu sudah 150 tahun. Maka diutus jadi Nabi. Dan usia dakwah beliau itu 1000 kurang 50, 950. Berarti wis piro kuwi? 950 tambah 150, 1100. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya yang beriman di dalam kapal itu, setelah bersandar di bukit Judi itu, Allah masih menghidupkan Nabi Nuh kurang lebih 150 tahun berikutnya. Berarti 1100 tambah 150 ya meh 1300 tahun usia Nabi Nuh. Dia itu amal tok isinya itu. Ya, makanya kalau Nabi dalam hal ini ghibtah ya kan, umatku ra kaya zaman Nabi Nuh 1000 tahun. Dan itu bisa untuk beramal terus. Kalau zikir bisa zikir 1000 tahun.
Ya ibadah 1000 tahun. Makanya nanti umatnya Nabi SAW diberikan keistimewaan. Ya, 1 ketaatan dibalas 10 kebaikan. Kemudian setiap tahunnya ada Lailatul Qadar yang kebaikannya bernilai 1000 tahun, 1000 bulan. Itu kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar kan lumayan itu. Nah, itu untuk menghibur dan memotivasi Nabi Muhammad untuk terus berdakwah bahwa umatmu juga bisa nggak kalah, bisa ngungkuli umat-umat sebelumnya, karena satu amalan bisa Allah lipat gandakan. Termasuk perkara sholat ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tasuddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian ngoyo untuk pergi kemana, apalagi dalam rangka ibadah, mengunjungi masjid kecuali 3 masjid. Kalau 3 masjid ini boleh kita ngoyo, Pak. Arek dol sawah oleh, ya dol sapi yo kena, itu namanya ngoyo. Tapi kalau diniatkan ke 3 masjid ini secara urutan, yaitu Masjidil Haram, wa masjidi hadza, dan masjidku ini kata Nabi yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah ini boleh kita ngoyo. Dan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaannya. Sholat di masjidku ini bernilai 1000 kali lipat dibandingkan sholat dimanapun. Yang ngalahkan cuma 1, yaitu Masjidil Haram. Jadi kita sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu bernilai 1000 kebaikannya, 1000 derajat kemuliaannya. Kalau kita sholat di sini atau di masjid manapun selain 3 ini masjid tadi, itu cuma 1. Paling mudahnya kan kalau kita ngitungnya sholat sunnahnya tadi, sholat sunnah rawatib aja dino semi ping 12. Kuwi lek dikerjakne neng masjid petoran ngene ya 12 entuk. Tapi kalau dikerjakan di Masjid Nabawi, sehari sholat sunnah di Masjid Nabawi qobliyah ba'diyah genep 12, berarti kan wis ngentukne 12.000. Ya, sehari di Masjid Nabawi kita sholat sunnah saja itu udah mengumpulkan 12.000 derajat. Neng Indonesia nembe 12. Kira-kira nyampe 12.000 ki pirang tahun? Ayo dihitung saiki wae sisa. 12 ping 300 ya, karena setahun itu anggaplah 360 hari. 12 ping 300 itu kan kena 4.000 koma lah, ya kurang lebih 4.300 apa 200. Itu 12 kali 360. Berarti lek awake dhewe salat sunnah istiqomah gak bolong blas wi setahun, ya di Indonesia itu kita mengumpulkan 4.000 sekian derajat. Padahal kita pengen sampai 12.000. Berarti kudu pirang tahun gitu. 4.000 neng 12 3 tahun. Berarti kita sholat sunnah 3 tahun gak nate gang qobliyah ba'diyah itu 3 tahun di Indonesia cukup 1 kali 24 jam di Masjid Nabawi. Bayangkan, itu baru hitung-hitungan kita yang manusia loh ya. Dari literlek hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Masjidil Aqsa kan 500 1 rakaatnya. Ya kita yang 1000, 12.000. Itu sehari lah ketemu nang Madinah 10 dino. Nah, kita ngiteri pirang tahun nah itu. Itu kalau yang di Masjid Nabawi, bagaimana di Masjidil Haram? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 1 rakaatnya dinilai 100.000. Berarti kalau 12 rakaat sayuto 200 derajat. Nah, ketemu pirang tahun itu. Sing 12.000 wae mau 3 tahun ya, itu baru ketemu 12.000. Nah ini ketemu sayuto 200. Nyaris usia kita nggak bakal sampai di situ.
mesti lebih dari 100 tahun kalau kita mengerjakannya di Indonesia. Nah, ini memotivasi kaum muslimin ya supaya bisa memperbanyak sholat sunnahnya dan tidak meninggalkan wajibnya ya. Syukur-syukur bisa melaksanakan di 3 dari tempat yang dimuliakan oleh Islam wal muslimin dan ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya wa min syurutiha, syarat sah berikutnya adalah an-niyah ya, yaitu niat. Dan semua ulama yang ada pada generasi-generasi ini ya, dan guru-guru mereka menyebutkan bahwa an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati, tidak perlu dilafalkan. Karena kalau waktu duhur kita kok berangkat ke masjid, otomatis niat kita mau sholat duhur berjamaah di masjid. Wa tasihhu sholatu fi kulli mawdhi'in illa, salat itu boleh dikerjakan di mana saja. Ini kekhususan Nabi Muhammad SAW untuk para umatnya. Silahkan salat dimanapun itu, sampai tadi neng dhuwur vario ya oleh ya. Yang penting selain fi mahalli najasin, bukan di tempat yang najis. Berarti kalau di tempat yang najis, mau nggak mau harus dibersihkan najisnya. Kalau di situ ada kotoran yang bersifat najis, ya diresiki, dipel dhisik. Nah, kalau udah hilang najisnya, maka silahkan sholat di sana. Au maksubin, atau di tempat tanah yang hasil rampasan. Ya, hasil rampasan. Ini untuk kehati-hatian, janganlah kita sholat di masjid atau di musola atau di tempat-tempat sholat yang itu didirikan di tanah sengketa. Untuk kehati-hatiannya ya, makanya kenapa wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah. Kok bisa milik Allah? Karena memang dibangun dengan tanah yang sudah diwakafkan. Namanya wakaf, sudah bukan milik siapapun itu, bukan milik keluarga, perorangan, ormas ya, udah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menjaga biar tidak ada sengketa, apalagi sampai tanah hasil rampasan ya. Kita dilarang untuk sholat di atasnya itu. Au fi makbarah, atau sholat di atas kuburan ya, sholat di atas kuburan. Ini maksudnya sholat apa? Ya sholat apapun. Tapi kalau sholat jenazah, karena tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan kita belum sempat mensolati si mayit sampai dikuburkan, maka di sini ada celah dibolehkannya sholat di kuburan. Karena tadi kita telat takziahnya ya, karena tadi kita belum sempat untuk mensolati bersama kaum muslimin. Karena sholat jenazah bukan seperti sholat kita wajib atau sunnah ya. Sholat jenazah itu fungsinya mendoakan si mayit. Makanya nggak perlu ada ruku, nggak perlu ada sujud, nggak seperti takzim kita untuk Allah di sholat-sholat maktubat atau sholat-sholat sunnah lainnya. Artinya kalau selain itu sholat secara umum tidak boleh kita kerjakan di kuburan ya. Peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang ada penjelasan dari para ulama. Kalau itu pengkhususan, ya itu pengkhususan, nggak boleh kita tiru ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika 70 syuhada Uhud wafat. Dan yang paling menyedihkan adalah paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Maka Rasul mensolati ke-70 orang itu tidak langsung massal, tapi Rasul ambil satu persatu. Yang pertama yang paling mulia di sisi Nabi yaitu paman beliau Hamzah. Rasul kemudian mensolati Hamzah, dimakmumi oleh sahabat-sahabat mujahidin, sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud. Sudah, Hamzah sudah mendapatkan sholatnya Nabi. Kemudian Nabi minta hadapkan, bawakan Mus'ab bin Umair. Mus'ab kemudian dibawa. Orang kedua yang disolati Nabi sholat jenazah dalam peristiwa pasca perang Uhud. Berarti ketika Rasul mensolati Mus'ab bin Umair, Hamzah di situ. Masih kan? Berarti Hamzah mendapatkan 2 kali sholat jenazahnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis Mus'ab selesai, Rasul minta dipanggilkan bapaknya Jabir, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa disolati Rasul. Jadi 70 sahabat Rasul mensolati jenazahnya berapa kali? 70 juga. Dan Hamzah mendapatkan sholat jenazah dari Rasul berapa? Yo ping 70 berarti. Mus'ab bin Umair itu ping 29 berarti. Abdullah bin Amr bapaknya Jabir dapat 28 sholat jenazah dari Rasul. Berarti 68 doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya sampai sahabat yang nomor 70. Nah, di zaman Abu Bakar ada perang. Di zaman Umar ada perluasan wilayah Romawi dan Persia. Sebagian kaum muslimin yang jihad juga ada yang gugur, tapi tidak pernah satupun dari mereka yang melaksanakan sholat jenazahnya model Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada berapa puluh yang gugur, ya sudah dikumpulkan jadi satu, kemudian disolati dalam satu kali sholat jenazah, dibikin massal. Nah, kok Rasul enggak? Oh, berarti itu pengkhususan buat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita enggak boleh. Bisa dipraktekkan, bisa dalam posisi bencana alam misalnya, ya kan, korban tsunami, korban gempa kan banyak itu. Nah, itu boleh jadikan satu, sudah, kemudian disolati sholat jenazah massal. Nggak perlu satu-satu, nggak perlu satu-satu. Karena itu kekhususan untuk siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul sudah mendapatkan berita ya dari malaikat Jibril bahwa waktunya sudah mau selesai, ya, beliau sudah ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan. Rasul kemudian menyambangi lagi kuburan di Uhud. Nanti di Baqi juga disambangi. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menyampaikan, Rasul ngomong di hadapan kuburan itu, ya, bahwa sepertinya ini adalah pertemuan kita yang terakhir kali. Aku nengok kalian ya untuk terakhir kalinya. Sehabis ini kayaknya aku tidak akan ya ziarah lagi kepada kalian. Rasul lama di Uhud itu. Dan ujung-ujungnya sebelum Rasul balik ke Madinah, Rasul mensolati mereka sekali lagi di atas kuburan Uhud, kuburan syuhada Uhud sampai sekarang masih ada. Rasul sholat lagi, berdiri di situ. Ya, kemudian 4 kali takbir, salam, baru beliau pulang. Ini khusus bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita praktekkan. Sampai pengen merantau, neng kuburan wong tua sih, wah, ya kan? Kemudian wah, Pak, Mbok, yang jaluk pamit. Aku sesuk meh merantau. Semoga-moga lancar kabehane. Ya, enggak perlu seperti itu. Enggak dianjurkan bahkan. Ya, itu tuh kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini
sampai antara Abdullah ibnu Umar, Aisyah, Abdullah ibnu Mas'ud berbeda pendapat. Umar bin Khattab juga demikian. Apa betul kita ini bisa mendengar dan sebaliknya mayat-mayat itu bisa mendengar apa yang kita ucapkan? Kalau Rasul ya beda urusannya. Rasul ke para syuhada Badar, dia didoain, diajak ngomong sambil dikuburkan. Itu beda. Ya, sehingga para ulama pun sampai hari ini berbeda pendapat apakah betul si mayit itu krungu apa yang kita ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu larangan sholat di atas kuburan, ya. Apalagi bangun kubur di dalam masjid. Nah ini tambah bisa bikin rusaknya bukan hanya fikih sholat, bahkan sampai tauhidnya kaum muslimin. Au hammamin, atau sholat di toilet, ya itu juga nggak boleh. Ini sopo ya nek sholat ning toilet ya. Au a'tani ibilin, atau kandang-kandang unta. Ya, kandang-kandang unta itu tidak boleh untuk sholat. Tapi kalau kandang kambing boleh untuk sholat. Ya, kenapa? Padahal semuanya hewan halal, dagingnya halal. Ya, daging unta halal, daging kambing juga halal. Tapi ketika orang makan daging kambing sholat nggak masalah. Tapi kalau muslimin makan daging unta sholat nggak bisa, karena terhukumi batal, harus wudhu lagi. Ya, lah kok bisa seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada penjelasan detail karena memang hikmahnya tidak mesti harus tahu kita hari ini. Yang jelas Rasul SAW memerintahkan sahabat yang setelah makan daging unta untuk wudhu, tapi makan daging yang lain tidak masalah. Wa fi sunanit Tirmidzi marfu'an, ya, Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun, semua tanah di muka bumi ini bisa digunakan untuk sujud, yaitu jadikan tempat sholat, illal maqbarah wal hammam, kecuali tanah kuburan dan toilet. Baru kemudian masuk sifatus sholah, ya, gerakan-gerakan, karakter-karakter dari sholat itu sendiri. Wa yustahabbu an ya'ti ilaiha bisakinatin wa waqarin aw wa wiqarin. Disunnahkan, dianjurkan sekali untuk mendatangi sholat dengan kondisi sakinah, tumakninah, tidak kemerungsung, ya, ora gedandapen, ora sampai playon, ya, berarti mau nggak mau kan kita harus meluangkan waktu untuk ini. Kita tahu jadwal sholat, lek adzan jam 12, ya berarti jam 12 harus selesai semuanya, sehingga kita bisa masuk masjid tidak kemerungsung. Ya, jam 12 adzane tekone bar qomat mesti kemerungsung itu. Ya, wedi lek telat, wedi lek masbuk dan lain seterusnya. Ya. Jadi salah satu anjuran sholat itu datang ke masjid atau datang secara umum sholat itu dalam kondisi sakinah, tenang, ya, wudhunya juga tumakninah dan yang semisalnya. Fa idza dakhala al masjida qala bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini doa dari adab, ya, adab masuk masjid. Masjid manapun itu, sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama. Bisa doa dengan doa riwayat Imam Abu Dawud, yaitu dengan bismillah, kemudian bersolawat wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian berdoa Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau kepanjangan ambil yang ringkesnya, yaitu yang belakangnya Allahumma ftahli
abwaba rahmatik. Ya Allah, aku mohon engkau membukakan untukku rahmatmu. Sudah, kemudian dahulukan kaki kanan masuk masjid. Wa yuqaddimu rijlahul yumna lidukhulil masjidi. Ini baru saja tadi. Wal yusra lil khuruji minhu. Adapun ketika keluar masjid, usahakan yang keluar duluan kaki kiri. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kebalikan di mana ini? Di toilet. Kalau di toilet masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Wa yaqulu hadza dzikra illa annahu yaqul waftah li abwaaba fadlik kama warada fi dzalikal hadits alladzi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Ya, boleh berdoa dengan doa yang sama keluar masjid itu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, atau dengan menggantinya waftahli abwaaba fadlika, atau bahasa kita apa, Allahumma iftahli abwaaba fadlika. Kemudian fa idza qama ila shalah qala Allahu akbar. Ini yang dikenal dengan takbiratul ihram. Yang disebut takbiratul ihram itu lafal takbirnya. Itu rukun nggak boleh ditinggalkan. Ya, itu rukun nggak boleh ditinggalkan. Kalau angkat tangannya itu masih silang pendapat ulama. Ada yang mengharuskan angkat tangan, ada yang tidak mengharuskan. Artinya langsung sedekap. Itu ada. Ya, meskipun yang lebih kuat yang mengangkat tangan. Jadi jangan disalah fahami bahwa takbiratul ihram itu takbir angkat tangannya bukan, tapi lafal kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, jadi di situ. Kalau kita sudah terbiasa angkat tangan, ya udah berarti sambil angkat tangan sambil bertakbir Allahu Akbar. Lah, yang penting adalah bagi saudara-saudara kita muslimin muslimat, ketika ingin masuk ke shaf jamaah sholat bersama imam di saat imamnya sudah ruku atau nyaris ruku, ya, dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mendapati imam ruku, falakal rakaah, maka untukmu satu rakaat. Ya, berarti satu rakaat bersama imam itu sampai imam ruku. Masalahnya dari sini kan berarti acuannya rukuknya imam. Sehingga piye carane ben entuk satu rakaat yaitu rukuk bersama imam meninggalkan takbiratul ihram. Ini jadi nggak sah sholatnya. Ya, jadi nggak sah rakaat tersebut. Jadi ketika imam sudah ruku, dia langsung mehu ruku tanpa takbiratul ihram. Nah, ini kekeliruan. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru kemudian ruku. Itu yang benar. Kalau dapat rukuknya imam ya sudah, bejomu untuk sak rakaat. Kalau ternyata pas mau rukuk imam sudah i'tidal, berarti ya sudah ngaplo. Engko nambah lagi satu rakaat. Yang ngaplo tetap sholat loh itu, memperbanyak rukuk, memperbanyak sujud itu ada pahala tersendiri. Ya, jadi jangan ngerasa getun, gelo. Ngerti wong ngono mau sisan tak anteni pas ngadeg rakaat kedua, ketiga. Jangan gitu, ya sudah. Itu bukan rezeki kita berarti. Nah. Jadi menyebut Allahu Akbar itulah yang dikenal dengan takbiratul ihram. Kemudian di poin berikutnya yaitu 76, wa yarfa yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Karena Imam Sa'di beliau ada di pendapat ini, mengangkat kedua tangannya ila hadwi mangkibaihi, selaras
atau apa ya istilahnya selaras ya ukuran mangkibaihi pundaknya mangkipnya au ila syahmati udhunai atau seukuran sebatas daun telinganya fi arba'ati mawadhi'in di 4 kondisi sholat. Yang pertama inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram tadi. Nah, berarti takbiratul ihram bukan perkara ngangkate tapi lafal takbirnya Allahu Akbar. Kemudian wa inda ruku'i, ketika mau ruku kita kan juga angkat tangan lagi. Wa inda raf'i minhu, dan ketika terangkat ya berdiri lagi setelah ruku atau satu kondisi dengan i'tidal. Wa indal qiyam minat tasyahudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal, itulah tempat kita mengangkat tangan. Saya ulangi lagi bagaimana caranya, yaitu dengan mengangkat kedua tangan kita, kemudian dalam kondisi ini harus mengau, nggak boleh genggam, nggak boleh kita takbiratul ihram mengangkat tangan Allahu Akbar, nggak boleh ya, harus terbuka. Epek-epek kita ini harus terbuka. Seukuran mana? Boleh seukuran mangkip bahu, berarti cukup sampai di sini saja, atau seukuran telinga, berarti boleh sampai segini ya. Itu batasan kita mengangkat tangan. Ini hadisnya ada, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, dan tidak ada sangkut pautnya dengan ormas di Indonesia. Oleh ngene iki sing kuwi, oleh ngene iki sing sitoke, enggak ono belas sambungane. Ya, lek ormas sing kae kudu ngene. Lek sing sitoke kae kudu ngene, enggak seperti itu. Ya, semuanya betul. Ya. Itu cara mengangkat tangan. Karena setelah kita mengangkat tangan, kita akan meletakkan tangan itu dengan bersedekap. Bagaimana caranya? Wa yadha'u yadahul yumna 'alal yusra. Diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti sing kiri sing nang ngisor, sing tengen sing nang dhuwur. Kalau dibalik nggak boleh, karena ketetapannya kanan yang di atas. Nah, di sini saja ada 3 bentuk cara meletakkan, dan itu benar semuanya. Dan faedahnya apa? Nanti kita akan tahu. Yang pokoknya diinget-inget, nyekel mbek ora, genggam mbek ora, itu dulu. Ya, genggam mbek ora, berarti oleh genggam, oleh ora. Berarti dimulai yang nggak genggam dulu. Nggak genggamnya pertama ke kafun. Kafun itu ini. Jadi kalau telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri tanpa genggam, ini boleh. Ini namanya tanpa genggam. Kemudian ke daerah ini, ugel-ugel ini, ugel-ugel tengen neng ugel-ugel kiwo. Jadi gini, tanpa genggam sampai yang disebut dengan hasta. Hasta itu berarti sampai mendekati sikut sini. Itu tanpa genggam loh nih ya, tanpa genggam. Ya, kalau diartikan lengan salah. Lengan sini masalahnya. Ya, diartikannya hasta. Ya, sebagaimana nanti dalam riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa ketika Isra Mi'raj di langit pertama dengan Nabi Adam. Beliau melihat saat itu Nabi Adam dedeke situna dhira'an, ya, 60 hasta tingginya, dan lebarnya sab'a al-dhira', ya, 7 hasta. Kalau 1 hasta itu hitungannya setengah meter, ya, berarti kalau 60 hasta 30 meter. Pitung hasta 3,5 meter. Berarti Nabi Adam itu dedeke 30 meter, ambane awake 3,5 meter.
Sampean gak usah bingung lah kuwi lek jahitne kelambi nang ndi. Karena besok kita kalau di surga ukurannya sak mono kabeh. Ya, ahlu jannah, ahli surga itu posturnya seperti posturnya Nabi Adam. Ya, dia duduknya sak mono kabeh. Ya, iki ya 60 ya dhira' 30 meter kali 3,5 meter. Bayangkan saiki lebar 3,5 meter saiki wis lumayan iso dienggo dodolan es teh jumbo lho iki. Ngono kan? 3 meter. Segitu berarti dhira' itu hasta bukan lengan. Ya, jadi itu yang model tanpa genggam. Mau ditaruh di kafun boleh, di sini ugel-ugel, ketemu ugel-ugel boleh sampai batas mirfak atau sikut. Kemudian baru pakai metode genggam juga boleh. Berarti kalau genggam ya cekel, ini berarti genggam, namanya genggam ya. Ini berarti juga digenggam, ya. Ini juga digenggam. Itu boleh semuanya. Kenapa untuk apa faedahnya? Supaya kita itu ada fokusnya di setiap sholat kita. Yakin lek sampean kuwi sholat jog biyen sampai saiki dengan satu tipe kuwi wis hafal, Pak. Otak kita iki wis merespon wis hafal. Mbok pikiran kita lagi nang ndi wae, kuwi mesti sedekah wis nang kono-kono wae, ra bakal gesek. Ya, Pak. Karena itu udah jenengan lakoni puluhan tahun. Makanya ada beberapa teknik supaya kita mikir, aku sholat duhur ki engko sedekahku piye ya. Engko ben asare beda, ben maghribe beda supaya kita ada fokusnya di sana. Nanti masuk doa istiftah juga reno-reno, banyak orang mung siji tok. Supaya kita ada fokusnya. Kalau kita hanya satu aja, ha iku wis mbek nglamun tetep iso ngapale kok. Kan udah terjadi puluhan tahun. Nah ini ya, sampai di sini dulu ya gerakan sholatnya itu takbiratul ihram, dan insya Allah kita lanjutkan di Kamis yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.